Assalamualaikum Sobat Alam. Sekarang kita ada di TKSD Sekolah Alam Rumbai. Kita mau school tour Sekolah Alam Rumbai. Ayo. Teman-teman, kita sekarang ada di gerbang Sekolah Alam. Kita akan melangkah satu langkah. Wah, kita memasuki kawasan Sekolah Alam Rumbai. Ayo ikutin. Teman-teman, saya melihat ada ibu yang bajunya warna biru dan jilbab dongker. Ayo kita samperin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ayo Bu, kita kenalan dulu dengan Sobat Alam. Halo Sobat Alam. Ya, dengan siapa Ibu namanya? Bu Nenet. Oke baik, saya perkenalkan diri juga ke Ibu ya. Nama saya Bu Rini Sobat Alam. Berarti di sini ada dua ya. Ada Bu Rini dan ada Bu Nenet. Oke teman-teman, sebelum kita school tour, kita cuci tangan dulu ya supaya lebih bersih tangannya. Oke. Ayo. Jadi Nah, di mana Bu? Jadi ini adalah spot untuk tempat kita cuci tangan. Tempat cuci tangannya ini lumayan sekolah bagus alam ya. banget Bu, coba lihat Oh nih iya, sampai jadi ketutupan sama pohon. Pohonnya ini cukup alam ya. Iya. Ini teman-teman Sobat Alam, ini memang benar-benar menggambarkan sekolah alam. Dari luar saja kita sudah diapain namanya? Diperlihatkan Dengan dengan suasana alam, Masya Allah. Ya benar. Nah, jadi untuk menjaga Agak kesterilan tangan mengganggu kita, pohonnya, Bu. mengganggu ya. Gimana mau kita pindahin dulu Bu? Gimana kita cabut? Enggak usah. Jadi silakan Bu, ini ada sabunnya. Nah, cara penggunaannya adalah dengan cara dipijak bagian ini untuk mengeluarkan airnya. Oke, kita keluar ya. Wah, keren sekali. Ih, kok bisa ada airnya Bu? Iya, mengalir lagi ya. Mengalir. Insya Allah kita cuci tangan dulu ya. Nah, ini ada panduannya. Yang pertama, kedua, sampai ke 6. Kita kasih sabun dulu Sobat Alam. Jadi usahain setiap Sobat Alam itu pergi kemanapun, kalau tidak bisa cuci tangan, bawalah hand sanitizer. Nah, Ini bagus ya Bu Nenek, ada terowongan-terowongan begini. jadi ini salah satu spot yang saya senangi dari sekolah alam Bu. Iya. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam sekolah ini seperti masuk ke tempat yang ke dalam tempat yang indah gitu ya. Karena ada terowongan dari besi ini yang dihiasi dengan tanaman-tanaman yang menjalar. Iya, Nah, saya penasaran nih. Iya, jadi kalau Ibu lihat nih di sekitar terowongan ini kan besi-besinya ini ditanami dengan tanaman-tanaman menjalar. Ini namanya telang. Ibu pernah nggak coba telang? Belum. Belum. Apakah Jadi ini kita coba. bermanfaat atau hanya sekedar rumah? Bermanfaat sekali Bu. Jadi Bu, semua yang ada di sekolah ini kita berusaha untuk lebih mengekspor ke anak-anak juga. Jadi untuk pengetahuan ke anak-anak bahwa semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Termasuk telang ini. Telang ini sebagai minuman yang bisa dibuat jadi minuman gitu ya. Dengan cara nanti direbus airnya, nanti akan menghasilkan warna dan bagus untuk kesehatan tubuh juga. Oh, Masya Kayak gitu. Allah. Kalau Sobat Alam melihat di belakang saya tepatnya, itu dia. Itu ada warna-warni. Ada warna kuning, hitam. Yang tadi saya bilang tepat di belakang saya tadi, sekarang di depan saya itu namanya apa ya Bu Nenek? Boleh bantu jelasin ke Sobat Alam Bu Nenek? Jadi yang berwarna kuning dan hitam ini Bu, bukan dinding yang sembarangan. Oh iya. Kayak ada tempelan-tempelan untuk memegang ya atau apa ya? Iya, jadi ini namanya wall climbing atau dinding untuk panjat tebing. Iya. Jadi ini biasa kita gunakan ketika anak-anak sekolah alam ada aktivitas atau belajar outbound, outbound untuk manjat tebing. Nah, Apakah Fasil juga pernah memanjat tebing? pernah. Jadi itulah salah satu keunggulan dari sekolah alam. Sebelum kita mengajarkan ke anak-anak, Fasil harus terlebih dahulu mencoba. Wah, gitu. keren sekali. Jadi Jadi nggak langsung beberapa anak ya? Iya benar. Boleh Ibu mau langsung contoh? Kalau seret. Tapi nggak bisa sekarang. Kita ketika ini kan termasuk outbound yang ini ya apa namanya low high impact kan. Jadi perlu ada pendampingan dari fasil khususnya, fasil outbound. Namanya Pak Haryadi. Kebetulan hari ini beliau sedang bertugas di Sakura ya. Jadi Teleponnya bunyi. nggak apa-apa. Ini cuma WA aja. Oh gitu. Tadi saya lihat di depan ada TKSD ya. Berarti Ya. di sini ada dua tingkatan, TK dan SD. Apakah TK juga sudah memanjat tebing? Sudah benar. Jadi kita mencoba untuk mengenalkan ke anak-anak ya dari usia TK untuk manjat tebing. Tapi itu tadi kita sesuaikan dengan level usia mereka. Untuk kelas TK itu masih dalam
tahap pengenalan, jadi masih dalam rentang yang di bawah ya, belum sampai ke atas. Nanti kalau sudah naik ke level SD, baru nanti mereka bisa sampai ke puncak. Oke, berarti Bukan puncak yang di Bogor ya Bu ya, Oh, iya. puncaknya di sini aja. tapi siapa tahu bisa Bu gitu naik ke sini sampai Langsung di puncak Bogor. Sahabat alam, saya melihat di samping wall climbing. Oh iya, bisa ya. Itu ada, itu kayak untuk memanah ya Bu ya? Ah benar. Apakah di sini ada spot memanah juga? Ya, jadi ini salah satu olahraga Sunda ya, dan juga Iya, menjadi Masya salah Allah. satu aktivitas outbound anak-anak sekolah alam. Ketika bermain outbound, mereka juga ada bermain panahan ya bersama pos outbound. Jadi alhamdulillah kita sudah ada alat-alatnya, ada busurnya, anak panahnya, kemudian juga papan targetnya. Seperti itu. Keren sekali loh, Masya Allah. Spot berikutnya, sepertinya ini gedung untuk tempat belajar ya, tapi masih menurut saya, kita nanti pastikan dengan Bu Nenek. Ayo. Ya. Nah, Iya. Bu Rini kalau lihat di sebelah kiri, ini bukan gudang atau apa ya, tapi ini adalah salah satu keunikan di sekolah alam, sekolah alam gitu. Rumbai. Jadi kalau biasanya mungkin kita melihat sekolah-sekolah itu ruang belajarnya itu dalam bentuk gedung-gedung gitu ya. Iya, Nah, benar-benar. di sekolah alam Rumbai ini kita membuat ruang belajarnya, mendesain ruang belajarnya dalam bentuk saung. Nah, sebelumnya saung kita ini belum direnovasi seperti ini. Jadi awal mula bentuk saung itu seperti itu. Jadi masih terbuka ya. Nah, sekarang kita sudah renovasi dan ada diberi penutup ya, jendela dan juga ada pintunya. Biar Untuk lebih aman ya. Ya, menjaga biar lebih aman. Boleh kita lihat dalamnya Bu? Boleh kita coba yang sebelah sana ya. Kenapa yang ini nggak boleh? Yang ini kayaknya ada orangnya, jadi kita ketuk dulu. Oke, boleh. Nggak, itu dikunci. Oh, digembok teman-teman. Ayo. Kirain di situ ada harta karun. Harta karunnya sekolah alam adalah emas. Masya Allah. Ya, jadi sebelum Ibu memasuki ruang belajar sekolah alam, Iya. terutama kita latih dulu ke anak-anak untuk memarkir mundur ya, parkir mundur. Masya Allah, tidak motor saja yang parkir mundur ya. Benar. Luar biasa Jadi sekali. salah satu ciri khas sekolah alam itu adalah untuk apa namanya ini Bu? Apa namanya Bu? Melepas sendal, Ya, melepas sendal sepatu, atau sepatu. alas kaki, Iya, alas kaki dilepas dengan cara parkir mundur seperti itu. biar nanti kalau keluar langsung slop. Ya, jadi tidak ngantri-ngantri kan di sini, jadi mengurangi antri. Jadi Kita coba masuk ya. Di bawah itu Oh, ada iya. pengaturnya, kuncinya. nggak sabar banget ya sobat alam. Kayak gitu cara buka kuncinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh masuk. Cari siapa? Sepertinya saya salah orang. Oh Mohon iya. Maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Bu, tadi kan kita udah ketemu. Oh iya ya, Masya Allah. Oh iya. Nah, Bu Rini, Ya. inilah bentuk ruang belajar di sekolah alam Rumbai dalam bentuk saung yang sekarang sudah ada penutupnya, ada jendela, ada pintunya. Ini sepertinya jendelanya bisa dibuka ya Bu ya? Ya, panas ya. Iya, luar sekarang biasa. karena juga Kita coba cuacanya. buka jendelanya. Apakah ke samping, ke depan, atau ke atas? Ah, Sepertinya ke atas modelnya. Ya, jadi ini ditarik ke atas, kemudian sampai ujung ya, sampai atas ini baru kita letakkan kuncinya di sini. Saya kalau berada di sini itu seperti sangat menyenangkan. Biasanya kalau kita selesai belajar dalam gedung itu, kalau melihat gedung lagi, melihat gedung lagi. Sekarang kita tinggal buka jendela, yang dilihat, Masya Allah, Tanaman-tanaman hijau. pemandangan tanaman-tanaman hijau. Jadi kita lebih fresh lagi, sobat. Untuk belajarnya sendiri, Bu Nenek, apakah anak-anak ini belajarnya menggunakan kursi atau di bawah? Soalnya saya tidak melihat banyak kursi-kursi ya. Ya, jadi memang metode belajar kita di sekolah alam ini, anak-anak kita ajak belajar itu dengan cara membentuk lingkaran, lesehan di bawah. Tujuannya agar lebih mendekatkan guru dengan anak-anak. Jadi kita berusaha untuk membangun chemistry teman. Jadi guru sama anak-anak itu seperti berteman begitu. Iya, Jadi iya. anak-anak itu nyaman bersama gurunya. Seperti itu. Jadi lesehan semuanya membentuk lingkaran Wah, biasanya. itu luar biasa ya. Iya. Kita menemukan hal baru lagi, sobat alam, di sekolah alam ini. Kira-kira ada hal baru apa lagi? Ayo ikutin. Kemana lagi nih? Kemana? Di depan itu sobat alam, di belakangnya sobat alam, di depan lah, di depan sobat alam ini ada bangunan apa ya?
Tempat wudhu ya? Ya, jadi ini tempat wudhu sekalian toilet untuk anak-anak, toilet siswa ya. Nah, jadi di sini untuk bagian wudhunya, untuk bagian ikhwan ya, anak-anak laki-laki. Di sana ada 4 keran ya, keran air. Nah, di sini karena siswanya juga lumayan ramai, kita juga melatih mereka untuk menerapkan budaya antri gitu. Nah, kemudian di sebelah sini ada toilet untuk akhwat. Masya Allah, ini menarik ya. Ada science system. Ya, jadi ini sebagai pembelajaran juga Bu Rini untuk anak-anak. Kameramen. Di sekolah ini kita mencoba untuk membuat bagian-bagian bangunan itu diisi dengan science systemnya ya, untuk menjadi petunjuk dan juga pembelajaran anak-anak mengenal huruf, kemudian belajar untuk membaca seperti itu. Dan mentaati ya. Iya, menaati peraturan juga. Karena ini kan budaya kan antri. Ya, jadi benar. banyak sekali tuh orang yang nggak mau antri. Ya, semacam Belakang-belakangan ya. Iya. Jadi kita desain sekolah desain. Jadi untuk toilet ini kita sudah buat sound sistemnya itu per kelas. Jadi maksudnya di situ bisa dilihat ada toilet TK, SD 3, SD 2 dan 4 dan juga ada SD 5 dan 6. Nah, jadi memang toilet ini per kelas. Kenapa seperti itu? Artinya ini punya kelas tersebut dan mereka diminta untuk bertanggung jawab untuk membersihkan dan menjaga benda alat-alat yang ada di dalam toilet. Serta kebersihannya. Kebersihannya benar. Banyak sekali ya pohon buah-buahan di sini sobat alam. Pohon. Ya, jadi ada jambu. Tadi di depan tuh ada pohon salam. Ya. Biasanya juga ini anak-anak kalau lagi berbuah tuh senang banget ngambil jambu gitu. Jadi ngambilnya tuh bareng-bareng Bu Rini sama teman-teman. Bisa tuh anak kelas rendah tuh ngajak fasilnya ngambil jambu sama-sama, nanti dikumpulin terus makan bersama, sama dibagi-bagiin ke teman-teman yang lain. Berbagi ya. Iya, jadi banyak pelajaran-pelajaran. Jadi kalau di sekolah alam itu semua hal itu bisa kita ambil pelajaran gitu. Jadi nggak hanya hal-hal yang khusus saja untuk dipelajari. Termasuk dari mengambil jambu pun juga banyak pelajaran. Masya Allah, banyak sekali pelajarannya yang kita ambil dari skulptur ini saja. Masih bagian tengahnya sekolah alam itu sudah banyak pelajaran nih Bu Nenet. Banyak Kita ya, kemana insya lagi nih Bu Nenet? HP saya mau jatuh. Oh. Ayo sobat alam jangan tertawa ya. Kita mau ke sawah ini ya Bu Nenet. Sebelumnya kita ke hutan dulu. Saya mau ngajak Bu Rini ke hutan. Sobat alam, saya mau diajak ke hutan sobat alam. Mau ngapain kira-kira? Ternyata sekolah alam Rumbai ini punya hutan. Iya, jadi ada hutan kecil ya. Bukan hutan belantah, ada hutan kecil. Jadi di belakang sini tuh ada hutan ya, ada hutan. Kemudian juga di sini kita lagi buka lahan. Insya Allah di tahun ini kita akan ada pembangunan untuk tingkat SMP dan SMA. Wah, berarti SMA tidak Rumbai. tidak TKSD saja ya? Iya, jadi awal kita alhamdulillah sudah ada Bu Rini SM Alam Rumbai ya untuk tingkat SMP dan SMA, tapi saat ini gedungnya masih berbeda, terpisah dari SD dan TK. Nah, insya Allah di tahun ini akan dimulai pembangunannya di bagian belakang sini. Jadi nanti akan bergabung satu kawasan jadi ya, dari mulai TK sampai ke SMA. Iya, baik. Nah, di bagian sebelah sana tuh hutan. Tenang saja Bu Rini, saya tidak akan mengajak Ibu untuk masuk menelusuri hutan karena memang kita alat-alatnya juga tidak lengkap, karena ketika ingin masuk hutan kita biasanya mengajak anak-anak itu dengan peralatan yang lengkap. Benar. Seperti menggunakan sepatu boot, kemudian juga ada baju stas outbound dan topi dan juga botol air minum begitu. Dan juga mesti didampingi oleh fasil outboundnya. Jadi memang biasanya hutan ini sebagai ruang belajar juga untuk anak-anak. Benar. Belajar apa? Jadi di sana adalah tempat untuk mereka belajar outbound di sana. Dan biasanya outbound yang high impact seperti Tulan Bridge ya, meniti tali ya, jembatan tali ya. Itu di sini. Ya, juga ada di bagian dalam sana. Jadi nanti akan ada peralatan-peralatan khusus yang akan instalasi outbound ya, yang akan dipasang oleh fasil outboundnya begitu. Jadi anak akan bermain di dalam seperti itu. Baik, luar biasa ya. Anak-anak berani, Bu?
Ya, jadi dari sinilah kita mengajarkan keberanian ke anak-anak gitu kan di sekolah alam untuk bisa berani mandiri begitu. Ketika berada di hutan. Jadi dengan hutan yang kecil seperti ini karena nantinya ketika mereka akan naik, jadi di dalam sekolah alam itu SAS ya, itu semacam outbound-nya pramukanya sekolah gitu ya. Nanti mereka akan ada naik level naik level berdasarkan ada namanya itu kegiatan OTFA, Outtrekking Fun Adventure. Jadi nanti di sana kegiatan berkemahnya mereka gitu. Oh, Dan Masya Allah. dari sana nanti mereka akan diperkenalkan dengan hutan yang sebenarnya gitu, hutan yang ada di luar. Oke, sekarang kita sudah dari hutan. Saya mau kenalin dulu nih kebun ini nih. Biasanya kalau anak-anak ketika jam istirahat Mainnya di mereka- sini ya? Ya, jadi sarana bermain anak-anak ketika jam istirahat ada permainan-permainan terutama untuk tingkat TK, SD gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu sarana outbound mereka ya, permainan outbound mereka. Seru ya, ada jungkit ya, ada penjungkit, perosotan, ada jungkit. Dan di sini juga ada ini ya, perosotan yang ada drumnya. Gitu. Coba Bu Nenek tebak ada berapa perosotan di sini? Sobat Alam, sekarang yang ngasih ada pertanyaannya pertanyaan, vlogger ya, buat Bu Nenek. Ada berapa perosotan di sini Bu Nenek? Ya, jadi kalau sekolah alam yang resminya ada 2. Iya. Tapi karena anak-anak sekolah alam ini unik dan daya imajinasinya tinggi, mereka buat sendiri di ujung sana. Iya. Pertama datang saya fokus, nggak pertama datang. Dari kesini tadi saya fokus ke situ, Sobat Alam. Sobat Alam bisa lihat ya. Jadi kalau temen-temen sekolah alam Rumbai ini main seluncuran dari situ, dari saungnya, seluncur ke bawah. Itu ada air teman-teman. Sepertinya ini rawa ya. Ya, ini rawa. Jadi kalau nanti sudah hujan ini Banjir. ini naik ke atas dan anak-anak tuh kalau sudah hujan dan airnya naik tuh happy sekali. Mereka bisa banyak Seru ya, bermain. Bu Nenek, Seru sekali bisa bermain air, kemudian menangkap kecebong. Jadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak. ketika Apakah ini hujan. bisa digunakan untuk saya, Bu Nenek? Nah, jadi ini didesain untuk anak di usia TK dan SD. Berarti Usia Ibu? Usia saya masih 10 tahun, beberapa tahun yang lalu. Kita akan mengetes kekuatan. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara? Nah, biasanya kita kalau di sekolah alam itu menggunakan peraturan kalau untuk menaiki perosotan ini. Jadi peraturan pertama adalah tidak menggunakan alas kaki atau sendal karena itu berbahaya, Bu. Seperti saya udah kena ya, Bu Nenek ya. Jadi alas kakinya bisa dilepas ini baru naik ke atas. Nah, jadi di sekolah alam ini juga terdapat banyak ban-ban berwarna-warni Bu Rini. Cantik ya. Iya, ini juga Menarik loh itu, Bu Nenek. menarik Paling perhatian dekat jadi ya. menambah kesan keindahan di sekolah dan juga secara tidak langsung ini juga menjadi pembelajaran buat anak Bu Rini, terutama anak usia dini TK ya. Ini untuk mereka nanti diminta untuk melewati ya. Apa begini caranya? Ya, jadi melewati. Begini? Yap, bisa juga. Jadi bisa juga melewati seperti itu untuk melatih keseimbangan. Jadi melatih motorik kasar mereka dari keseimbangan, ya. Kemudian juga bisa melalui melewati dengan cara melompat. Sobat Alam, saya sudah coba ya. Oke, Sobat Alam, saya dan Bu Nenek izin buka masker karena berbincang dan berjalan tadi cukup ngap ya, Bu Nenek ya. Ya, jadi biarkan kita sejenak untuk menghirup udara. Iya, Masya Allah. Karena di sini tuh banyak oksigen, karena banyak pohon-pohon. Sobat Alam, tadi kita sudah keliling sekolah alam Rumbai dengan Bu Nenek. Jazakillah khair Bu Nenek sudah menemani saya. Wah, iya Ki Bu Rini. Ya. Menemani Sobat Alam berkeliling. Bu Nenek, apa nih pesan dan pesannya buat Sobat Alam yang ada di luar? Ya, jadi mungkin sedikit ingin memberi open mind saja ke teman-teman semua sahabat alam dan Bu Rini juga bahwa kalau kita lihat selama ini paradigma kita tentang memaknai sekolah itu identik dengan sebuah bangunan ya yang dilengkapi dengan fasilitas bangku, meja yang ada ya
bangunan lah seperti itu kan. Tapi ternyata ketika saya sendiri gitu pribadi kenal dengan sekolah alam, semua makna terkait sekolah dalam bentuk gedung itu sudah sirna begitu. Benar, Jadi benar. sekolah itu ya ketika kita ingin belajar itu banyak tempat untuk belajar. Jadi tidak hanya mesti gedung ya? iya di dalam gedung ya tertutup, gedung tertutup yang dilengkapi dengan meja, papan tulis. Nah, tidak. Jadi semua hal-hal yang sudah Allah ciptakan di alam semesta ini bisa kita ambil pelajaran semuanya. Sobat Alam, terima kasih sudah mengikuti school tour di Sekolah Alam Rumbai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol merah. Oke. Untuk informasi PPDB Sekolah Alam Rumbai, teman-teman bisa dapatkan di description. box. Iya. Tas-tasnya kita Oh iya, tas tas online. Oke, Masya Allah. Jazakillah khairan Bu Nenek. Wah iya Ki Bu Rini, terima kasih juga sudah berkunjung ke sekolah alam. Iya, Masya Allah. Banyak ilmu dan wawasan baru teman-teman. Sampai ketemu di Video-video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kita udah salam.